Ya Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan kepada kita semuanya, bagaimana kita harus kuat ketika menghadapi badai. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang sudah mengalahkan maut dan menyelamatkan kami. Tuhan tahu setiap hati kami pada saat ini Tuhan, setiap kami memiliki begitu banyak pergumulan dan badai. Tapi biarlah kuasa firman Tuhan boleh kembali mencerahkan pikiran kami hari ini, sehingga mata kami tidak tertuju kepada badai saja, tetapi kami punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah penyampaian firman Tuhan, dan siapapun yang mendengarkannya Tuhan berkati, supaya setiap kami dikuatkan oleh suara Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Di doa kami Tuhan, permuliakan dirimu, nyatakan di kebenaranmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, setiap kita pasti memiliki yang namanya masalah. Setiap kita pasti pernah menghadapi namanya badai. Saya juga pernah mengalami badai ketika saya terinfeksi COVID-19. Setiap kita pasti punya badai, punya pergumulan. Nah, hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk melihat dari seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus, dia pernah mengalami badai. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang terjadi dengan dia? Pada waktu itu ketika dia naik kapal, kapalnya terkandas. Ya, lalu beberapa hari mereka terombang-ambing. Ya, bagaimana perasaannya ketika kita ada di sebuah kapal, di mana kapal kita terombang-ambing oleh ombak yang tidak menentu? Pasti ketakutan ada. Nah, mungkin saat ini kita juga mengalami hal ini. Dunia sekarang sedang dikuasai oleh pandemi COVID-19. Banyak orang yang di PHK. Banyak keluarga mungkin yang saat ini sedang menangis. Karena apa? Pekerjaan tidak ada. Atau mungkin di antara kita ada yang keluarganya meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena pandemi dan yang lain sebagainya. Saudara yang terkasih, setiap kita mungkin sedang mengalami badai. Atau pernah mengalami badai. Hari ini kita mau belajar dari Paulus. Apa yang Paulus lakukan ketika dia menghadapi badai? Saudara, setiap kita ketika menghadapi badai, apa yang kita lakukan? Yang pertama, ketika menghadapi badai, mari datang kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-21, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara. Saudara yang terkasih, malaikat berkata kepada Paulus, Paulus jangan takut. Ketika malaikat berkata kepada Paulus, Paulus jangan takut. Berarti Paulus pada waktu itu semalam ketika dia menghadapi badai, dia sangat ketakutan. Dia takut. Ternyata saudara yang terkasih, ketika kita takut, kita ngomong ke Tuhan, Allah Maha tahu. Allah tahu. Dan dia berkata kepada Paulus, jangan takut. Dia teguhkan iman Paulus, jangan takut. Allah bekerja kepadamu. Sesungguhnya engkau akan tiba. Aku punya rencana bagimu. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, ketika badai menghimpit kita stres mungkin. Tapi datanglah kepada Tuhan. Jujur ungkapkan perasaan kepada Tuhan. Allah mengatakan, marilah kepadaku, setiap kita yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sampaikan segala unek-unek kita kepada Tuhan. Ingat, ketika Tuhan Yesus pun sebagai manusia akan menghadapi Via Dolorosa, Tuhan Yesus datang kepada Bapa. Di Taman Getsemani, dia menangis kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa, dia ketakutan. Dia tahu akan disalib, dia ketakutan. Dia datang kepada Bapa dengan kerendahan hati. Bapa, jika boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku.
tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Apa yang terjadi? Tuhan tidak melalukan jauhan. Tapi pada waktu itu, malaikat Tuhan dari sorga datang kepada Yesus. Untuk apa? Memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, ketakutan, kecemasan, khawatir, apalagi di tengah badai, itu manusiawi. Itu adalah suatu perasaan yang kita miliki. Bagaimana harus kita lakukan? Datanglah, serahkanlah kepada Bapa. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Dia mengerti setiap permasalahan kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Dia mengerti setiap pergumulan kita. Sampaikan kepada Tuhan. Maka yang ajaib adalah akan ada malaikat. Bahkan Allah sendiri akan menaungi kita. Dia akan mengatakan, jangan takut anakku, aku mengasihi kamu. Jangan takut anakku, aku beserta kamu. Aku punya rancangan hebat buat kamu. Setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan takut. Dan kalaupun kita meninggal, Tuhan sudah menjanjikan sorga bagi kita. Apa yang kita takutkan? Mari kita menghadapi permasalahan saat ini dengan menyerahkan kepada Tuhan, serahkan, ungkapkan perasaan kepada Tuhan. Dan yang kedua, saya sangat diberkati di sini adalah ayat yang ke-33. Rasul Paulus menyatakan lewat kitab Kisah Para Rasul, ketika hari menjelang siang, Rasul Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Saudara yang terkasih, ketika kita dalam badai, kita serahkan seluruh perasaan kita kepada Tuhan. Tapi yang kedua, jangan lupa, makanlah. Kerjakanlah aktivitas yang menyehatkan kita. Jangan terus terkungkung dalam sebuah ruangan kita menangis. Benar kita perlu menangis, tapi sesudah serahkan sama Tuhan, mari kita tetap makan. Mari kita tetap bersekutu dengan saudara seiman, tetap olahraga, mengerjakan pekerjaan yang menyehatkan bagi kita. Saudara yang terkasih, Tuhan mengasihi kita. Mari, setiap kita yang dalam badai saat ini, hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tangan Tuhan terulur kepada kita. Anakku, aku mengasihi engkau. Mari bangunlah, makanlah, keluar dari kesedihanmu. Lakukan aktivitasmu, karena Tuhan menyertaimu. Saudara yang terkasih, hari ini saya tidak mengerti pergumulan saudara semuanya, tapi saya berdoa, kiranya tangan Tuhan yang sama yang sudah menolong Paulus, tangan Tuhan yang sama yang menolong saya, yang menolong hamba-hamba Tuhan lain, anak-anak Tuhan lain dimanapun, akan menolong saudara yang terkasih juga dimanapun berada. Mari serahkan sama Tuhan pergumulanmu, nyatakan semuanya kepada Tuhan, lalu bangunlah, makanlah, kerjakan aktivitas yang sehat, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Saudara yang terkasih, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan mencintai kita. Bangkitlah, hadapi badai bersama dengan Tuhan, karena Tuhan ajaib. Terima kasih, shalom, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.